Termokimia. Termokimia berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos dan kimia. Termos berarti panas atau kalor, sehingga termokimia dapat diartikan sebagai ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas atau kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia. Termokimia dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang sangat berhubungan dengan termokimia ini. Contohnya ketika kita memasak air atau menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh kita ketika kita berkemah. Untuk mempelajari termokimia, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu konsep entalpi dan perubahannya, sistem dan lingkungan, serta jenis reaksi yang dibagi berdasarkan arah perpindahan kalor. Pertama, kita bahas entalpi dan perubahannya terlebih dahulu, di mana entalpi merupakan jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem yang terdiri atas energi dalam dan kerja, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta F sama dengan energi dalam kali kerja sistem, di mana kerja sistem ini sama dengan tekanan kali volume. Dalam hal ini, kerja dapat bernilai positif jika sistem menerima kerja, dan bernilai negatif jika sistem melakukan kerja. Adapun untuk energi dalam akan bertambah ketika sistem menyerap atau menerima panas dan akan berkurang ketika sistem melepas panas. Nah, dalam hal ini, energi dalam dari suatu materi tidak dapat diukur, yang dapat diukur hanyalah perubahannya yang dinyatakan dengan delta E. Begitu juga dengan delta F. Dari suatu reaksi yang tidak dapat diukur, yang dapat diukur hanyalah perubahannya yang dinyatakan perubahan entalpi atau delta H. Perubahan entalpi atau delta H adalah besarnya energi kalor yang dibebaskan atau yang diserap dalam reaksi kimia. Dapat dirumuskan dengan delta H atau perubahan entalpi sama dengan jumlah energi produk dikurang jumlah entalpi reaktan. Selanjutnya, sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari keseluruhan yang dipelajari, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Contohnya, apabila kita sedang mempelajari reaksi antara natrium hidroksida dan asam klorida dengan cara mencampurkan keduanya dalam suatu elemen, yang merupakan sistem adalah campuran larutan di dalam elemen tersebut. Adapun segala sesuatu di luar sistem tersebut, elemen yang digunakan dalam udara yang ada di sekitarnya itu merupakan lingkungan. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis reaksi yang dipelajari dalam termokimia. Berdasarkan arah Ketika berpindahnya terjadi kalor reaksi, dalam suhu sistem dan lingkungan, lebih reaksi tinggi atau ini lebih panas terbagi daripada menjadi suhu dua, tingkat yaitu reaksi selanjutnya, eksoterm energi dan yang reaksi dihasilkan endoterm. tersebut akan Yang dilepas pertama, ke kita bahas terlebih dahulu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ketika terjadi reaksi, suhu sistem lebih tinggi atau lebih panas daripada suhu tingkat selanjutnya. Energi panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut akan dilepas ke lingkungan. Dalam hal ini, karena sistem melepaskan kalor, maka entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktannya, sehingga produk entalpi atau delta H bernilai negatif. Hal ini menjadi penanda dalam suatu reaksi termokimia. Jika terdapat suatu reaksi yang delta H-nya bernilai negatif, maka reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm. Di mana dalam bentuk grafik dapat digambarkan seperti ini. Contoh reaksi eksoterm adalah pembakaran kayu,
Pembakaran kayu. Ketika berkemah, kita biasanya membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, dalam hal ini, reaksi pembakaran kayu merupakan reaksi eksoterm yang melepaskan kalor ke lingkungan. Kalor yang dilepas inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita sehingga menjadi hangat. Selanjutnya adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam hal ini, suhu sistem lebih rendah daripada suhu lingkungan, dan kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya, karena sistem menyerap kalor, maka tentunya delta F produk akan lebih besar daripada delta F reaktannya. Sehingga delta F atau delta H-nya bernilai positif. Jadi, jika kita menemukan reaksi termokimia dengan delta H yang bernilai positif, artinya reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm. Dalam bentuk grafiknya dapat digambarkan seperti ini. Lalu untuk contoh reaksi endoterm adalah peristiwa melelehnya es batu. Dalam hal ini suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu es, sehingga kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem dan es akan mencair. Sekian, terima kasih.